Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Pisces, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu The Moon, terus The Fool, The Devil, Knight of Wands, si Ratu Pedang, Queen of Swords, 9 tongkat, Page of Pentacles, 5 koin, Page of Swords, dan kartu 4 tongkat ya. Oke, terus tema untuk bintang Pisces untuk bulan Juni 2026 adalah kartu The Sun ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo ya. Oke, kartu The Sun melambangkan unsur kecerasan. Jadi sepertinya sebagian besar dari kalian ya untuk bulan Juni nanti memang ada yang akan menerima sebuah kecerasan baru ya. Jadi bagi kamu yang akan lagi mencari kecerasan akhir-akhir ini, tenang saja, semuanya akan terlihat serba jelas kok ya. Fakta dan kebenaran akan muncul ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya ya. Misalnya mungkin ada yang akan menerima kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, keuangan, dan lain-lain ya. Bagiannya jangan lupa kartu The Sun juga melambangkan perasaan bahagia ya. Jadi cukup bagus energinya. Jadi hatimu lagi happy banget kok Pisces untuk bulan Juni nanti. Dikarenakan mungkin ada semacam kabar baik juga yang akan kamu terima nantinya ya. The Sun. Oke. Dan lihat di bawahnya ada kartu si Raja Pedang ya, King of Swords. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti memang ada cara pintar, langkah cerdas yang akan kamu gunakan untuk apa? Untuk mengejar sebuah kejelasan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Ace of Cups dan 3 cawan ya. Jadi sepertinya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba nih untuk mendekati, menjaga, ataupun memperbaiki hubungan ya dengan orang-orang terdekat. Mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, dan lain-lain. Sambil belajar menggunakan intuisimu Pisces, Ace of Cups ya. Nah, ini sudah kamu alami sebenarnya akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu The Sun sebagai tema utama ya, bisa dikatakan untuk bulan Juni ada sebuah faktor kejelasan baru yang akan kamu dapatkan. Bagian lain sepertinya memang ada perasaan bahagia juga ya. Mungkin dikarenakan ada semacam kabar baik yang akan kamu terima nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu The Moon ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer. Oke, kartu The Moon melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi ceritanya di awal bulan, minggu pertama ya, beberapa dari kalian mungkin ada yang masih mengalami semacam periode ketidakpastian di sini ya. Jadi ada satu hal gitu yang lagi tersembunyi, terselubung, yang tidak kamu ketahui, yang nantinya akan membuat dirimu agak sedikit bingung ya untuk melangkah maju ke depan. Jadi coba untuk lebih hati-hati, pergunakan intuisimu sambil mencari kepastian di minggu pertama ya. Oke, dan sebagai tantanganmu, kali ini ada kartu The Fool ya. Jadi ceritanya untuk bulan Juni, kalian itu diminta ya, ditantang gitu ya, untuk segera memulai hal-hal baru ataupun lembaran baru ya. Perlu untuk segera memulai lembaran baru, menutup lembaran lama, fokus untuk memulai langkah baru ataupun lembaran baru kembali. Jadi kira-kira hal baru apa nih Pisces yang perlu dikerjakan sekitar bulan Juni ya. Ini tentang tantanganmu kali ini ya. Oke. Di masa lalu lihat ada kartu The Devil. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn ya. Jadi sekitar di masa lalu memang ada sebuah obsesi besar yang pernah kamu kejar gitu dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa obsesimu di masa lalu, The Devil ya. Oke, sekitar bulan Mei lihat ada kartu Knight of Wands. Jadi sekitar bulan Mei kemarin hatimu lagi merasa antusias ya, energik, semangat untuk terus melangkah maju ke depan. Misalnya mungkin lagi semangat lebih untuk terus bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seorang, semangat untuk mewujudkan impian dan target masing-masing sekitar bulan Mei ya. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu ada kartu si Ratu Pedang ya, Queen of Swords. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti sebenarnya pikiranmu itu lagi fokus banget untuk mengejar tujuan ya, sebuah target sambil berpikir lebih tajam, berpikir lebih cerdas. Jadi silakan gunakan intelek dan kecerdasanmu untuk mengejar tujuan masing-masing nantinya ya. Ini fokus pikiranmu. Oke, sekitar minggu kedua lihat ada kartu 9 tongkat. Jadi untuk minggu kedua nanti ada upaya nih untuk bertahan dan berjuang dengan sekuat tenaga ya. Jadi kira-kira apa yang mesti dipertahankan, apa yang perlu diperjuangkan nantinya ya. Oke, sekitar minggu ketiga lihat ada kartu Page of Pentacles yang melambangkan proses belajar ya. Jadi bisa dikatakan untuk minggu ketiga ada semacam proses belajar ulang yang mesti dilakukan terlebih dahulu ya. Misalnya mungkin lagi mempelajari ulang rencanamu sendiri sebelum dijalankan, mempelajari ulang keputusan yang perlu diambil, dan lain-lain. Jadi kira-kira apa yang mesti dipelajari ulang Pisces sekitar minggu ketiga ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu 5 koin yang melambangkan bentuk kekurangan ya. Jadi untuk bulan Juni nanti orang lain akan menilaimu itu lagi merasa kesepian ya, merasa kekurangan gitu
gitu. Tenang saja, ini hanyalah sudut pandang orang lain mengenai dirimu, belum tentu benar demikian ya. Dan sebagai harapan terbesarmu, kali ini ada kartu Page of Swords ya. Jadi sepertinya ada yang lagi punya harapan besar. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan informasi penting, mencari kejelasan gitu. Apalagi tema utamamu juga kartunya The Sun kan, unsur kejelasan. Jadi memang ada harapan besar untuk bisa mendapatkan kejelasan mengenai kondisi tertentu selama bulan Juni ya. Oke, dan terakhir di minggu keempat ada kartu 4 tongkat yang melambangkan bentuk fondasi ya. Jadi untuk minggu keempat nanti ada upaya untuk terus membangun fondasi dalam kehidupan kalian agar lebih kokoh, lebih stabil ke depannya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Pisces, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Wheel of Fortune, terus ada High Priestess, Judgment, dan kartu King of Wands ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu ya. Kartunya Wheel of Fortune dan The High Priestess. Oke, kartu ini melambangkan sebuah roda perubahan ya. Jadi ceritanya untuk bulan Juni nanti ada sebuah perubahan besar nih Pisces yang akan kamu lakukan dalam segi pekerjaan dan keuangan tentunya. Jadi kira-kira apa yang mesti diubah di sini ya? Misalnya mungkin lagi melakukan perubahan dalam karir, dalam bisnis ya. Mungkin lagi mengubah caramu ketika bekerja, ketika mencari uang ya. Mungkin lagi mengubah caramu untuk mengejar target sambil menggunakan intuisimu di sini, The High Priestess ya. Nah, jadi silakan gunakan waktu juga untuk mengamati ulang kondisi keuangan dan pekerjaanmu sebelum mengambil langkah dan keputusan nantinya, The High Priestess ya. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya The Sun kan, unsur kejelasan. Jadi secara umum ya bisa disimpulkan untuk bulan Juni nanti ada sebuah kejelasan baru. Jadi kejelasan mengenai pekerjaan ataupun keuangan akan kamu dapatkan nantinya, dan semuanya itu bisa kamu gunakan untuk melakukan perubahan besar tadi, Wheel of Fortune dalam bulan Juni nanti. Jadi coba untuk lebih semangat ke sini ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu, kartunya Judgment dan King of Wands. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni ada semangat tinggi ya, motivasi luar biasa. Untuk apa? Untuk melakukan keputusan yang terbaik dalam hubungan cinta kali ini ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Jadi kira-kira apa keputusanmu Pisces ya? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menentukan keputusan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Bagi kamu yang sudah menikah ya, bagi yang lagi single mungkin lagi mengambil keputusan untuk PDKT, untuk lebih dekat dengan seseorang dan lain-lain. Jadi kira-kira keputusan apa yang perlu dilakukan sekitar bulan Juni nanti ya. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya The Sun kan, unsur kejelasan. Jadi secara umum bisa dikatakan untuk bulan Juni ada sebuah kejelasan baru yang akan kamu dapatkan juga dalam hubungan cinta ya, dan semuanya itu bisa kamu gunakan untuk menentukan keputusan yang terbaik nantinya, Judgment tadi ya. Oke, jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif. Oke, teman-teman, guys, itu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye-bye.